Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sanjiwani di sini ingin menampilkan tugas statistika tugas 5. Pada poin 9.5 korelasi poin biserial secara manual. Relasi poin biserial adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur sebuah hubungan antara variabel dalam skala interval atau rasio dengan variabel lain berskala nominal dengan dua tingkatan klasifikasi variabel dikotomi. Koefisien korelasi poin biserial ini dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. Keterangannya seperti ini. Kemudian contoh 9.4, suatu penelitian ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara keterlambatan masuk kuliah mahasiswa dengan kelulusan pada mata kuliah statistik. Itu contoh analisis korelasi seperti ini. Untuk tabelnya akan jadi seperti ini. Kemudian penjelasannya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan karena T hitung negatif dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara keterlambatan masuk kuliah dengan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah statistik. Kemudian korelasi poin biserial dengan IPM SPSS akan IPM SPSS tidak menyediakan khusus paket korelasi poin biserial, akan tetapi menyediakan prosedur korelasi Pearson dalam submenu scale. Output korelasi dalam submenu scale hampir sama hasilnya dengan korelasi poin biserial, sehingga para peneliti banyak yang menggunakan submenu scale ini sebagai pengganti uji validitas dan reliabilitas instrumen poin biserial. Hal ini diakui juga oleh IPM SPSS yang menyatakan bahwa SPSS does not have a special procedure for the point biserial correlation analysis. If a point biserial correlation is to be calculated in SPSS, the procedure for Pearson's has to be used. Contoh korelasi poin biserial dengan IPM SPSS. Lihat kembali contoh kasus di atas. Suatu penelitian ingin mengetahui seberapa kuat hubungan keterlambatan masuk kuliah mahasiswa dengan kelulusan mata kuliah statistik. Untuk tutorialnya, maka kita akan beralih ke IPM SPSS. Untuk tampilan menu IPM-nya akan seperti ini. Selanjutnya akan saya buka terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, buka editor IPM SPSS, klik file, new data. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik variable view pada kolom name, ketikkan X. Kemudian pada kolom desimal, di sini kita nolkan. Pada baris kedua kolom name, ketik Y. Kemudian sebagai variabel gagal 1 dan 0. Untuk desimal di sini kita nolkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik data view. Selanjutnya kita isikan
pertama adalah 12, kemudian 2, 3, 3, 12, 4, 3, 11, 14, 1, 16, 0, 1, 10, 0, 3. Selanjutnya untuk kolom Y, di sini kita isi 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Kemudian kita klik analyze, so ada scale, reliability analysis, kemudian akan muncul seperti ini. Berikutnya kita pindahkan X dan Y ke kanan, ke kolom item. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang pada correlation, lalu klik continue, kemudian klik OK. Maka muncul output seperti ini. So, ini sebelumnya kita save dulu. Untuk penamaan bisa sesuai dengan masing-masing. Untuk namanya saya beri contoh
Kemudian kita lakukan lagi les, udah basis kita masukkan statistik kita relation, kemudian continue. Oke, muncul nilai. Ternyata nilai yang dihasilkan memang seperti pada awal tadi, memang agak berbeda dengan pada contoh pada buku. Selanjutnya di sini kita lanjutkan pada halaman 254 dengan poin 10.7 analisis varian ANAVA suatu arah cara manual. Satu arah cara manual. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan min dari beberapa kelompok lebih dari 2 kelompok dengan menggunakan analisis varian. Jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Untuk memudahkan proses analisis varian ini, gunakan tabel ringkasan berikut. Tabelnya seperti ini, keterangannya akan seperti ini. Kemudian contoh 10.4 pengaruh metode pembelajaran diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan terhadap hasil belajar statistika mahasiswa. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui perbedaan hasil belajar statistika antara mahasiswa yang diberi metode pembelajaran diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Dengan alfa sama dengan 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan dari hasil belajar antara keempat metode tersebut. Untuk tabel contohnya seperti ini. Jawabannya untuk hipotesis tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Untuk analisis jumlah kuadrat kan hasilnya seperti ini. Dan seperti tabel dari ANAVA atau analisis varian satu jalan. Penyelesaiannya menghasilkan tabel ini. Untuk analisis jumlah kuadrat dan derajat kebebasan sumber varian. C, gunakan lampiran. Untuk hasilnya adalah 2,86. Daerah penolakan hipotesis HO, daerah penolakan hipotesis daerah penerimaan. Untuk kesimpulannya, karena nilai F hitung 11,17 berada di daerah penolakan H0, maka terima HA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Selanjutnya perlu dicari hasil belajar statistika mahasiswa yang mana yang berbeda. Untuk memperinci perbedaan masing-masing hasil belajar dapat dilakukan dengan menggunakan uji menggunakan highly significance difference HSD, uji dengan menggunakan least significance difference LSD, dan t-test untuk dua kelompok sampel yang berbeda atau independen. Untuk rumusnya akan seperti ini, keterangannya seperti ini. Selanjutnya tabel akan menjadi seperti ini. Berdasarkan hasil analisis di atas terlihat bahwa hasil belajar statistik mahasiswa antara metode diskusi M1 dengan metode ceramah M2 berbeda signifikan, sedangkan metode diskusi M1 dengan demonstrasi M3 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Kemudian metode diskusi M1 dengan metode penugasan M4 juga tidak signifikan atau tidak ada perubahan. Metode ceramah M2 dengan metode demonstrasi M3 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Metode ceramah M2 dengan metode penugasan M4 berbeda signifikan. Terakhir, metode demonstrasi M3 dengan metode penugasan M4 tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Selanjutnya adalah beda signifikan jika X
1 bar min X 2 bar lebih besar dari LSD. Untuk keterangannya akan seperti ini, dan tabelnya menjadi seperti ini. Sedikit berbeda dengan uji ASD. Pada uji LSD terlihat bahwa hasil belajar statistik mahasiswa antara metode diskusi dengan metode ceramah berbeda signifikan. Metode diskusi dengan demonstrasi berbeda signifikan. Metode diskusi dengan metode penugasan tidak signifikan. Metode ceramah dengan metode demonstrasi tidak signifikan. Metode ceramah dengan metode penugasan berbeda signifikan. Metode demonstrasi dengan metode penugasan juga berbeda secara signifikan. Kemudian analisis varian ANAVA satu arah dengan IPM SPSS. Analisis varian ANAVA satu arah dengan IPM SPSS sangat simpel dan hasilnya sangat sama dengan cara manual. Gunakan saja seperti perhitungan contoh manual di atas, namun kita ganti pada contoh pemasaran. Misal suatu produk dibuat 4 kemasan yang berbeda, kemudian diteliti apakah terdapat perbedaan antara kemasan satu dengan yang lain terhadap volume penjualan dalam 10 minggu. Berikut data penjualan masing-masing kemasan. Untuk praktik pada IPM SPSS, kita bisa beralih ke IPM SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini bisa kita new data, akan dibuka baru. Untuk ini bisa kita tutup saja. Ini akan terlebih dahulu. Langkah pertama kita buka editor, dia new data. Menu editor, kita klik variable view, pada kolom name kita ketik penjualan, kemudian kita set 0 pada desimal, kemudian kita klik kemasan, kita nolkan juga pada kolom desimal. Pada kolom value, klik tombol di ujung kanan, kemudian akan muncul seperti pada value kita ketik 1, pada label kita isi kemasan 1, kemudian kita add, sini kita isi 2, kemudian kemasan 2, kemudian add 3, kemasan 3, kemudian add 4, kemudian kemasan 4, add, kemudian klik OK. Pada penjualan kita lakukan hal yang sama, 1, kemudian penjualan 1, DD 2, penjualan 2, 3, penjualan 3, 4, penjualan 4, DD. Kemudian kita klik OK.
Kemudian kita masuk pada data view, ketikkan seluruh data pada kolom penjualan. Kita isikan dua, empat empat, empat tiga, 50, 46, 45, 42, 41, 49. Di sini pada kemasan kita isi 1 sampai pada kolom 10. Kemudian pada 11 untuk penjualan kita isi 36, untuk sampingnya kita isi 2, kemudian 40, 2, 39, sini 2, 3, 34, sini 2, 42, sini. Kemudian 41, 2, 40, di sini 2, 39, 2, 4, kemudian 42, sini juga 2. Selanjutnya kita isi 34, di sini kita isi 3, 42, sini kita isi 3, kemudian pada 23 kita isi 42, 3, 41, 3, 44, 3, 43, 3, 42, 3, kemudian 37, 3, 33, 3, 43, 3. Selanjutnya 44, 4, 46, 4, 45,
45, 4, 46, 4, 46, 4, 45, 4, 44, 4, 42, 4, terakhir 46, 4. Kemudian bisa kita save terlebih dahulu. Akan masuk pada seperti ini setelah kita save. Selanjutnya kita klik analyze. Pada compare means, di sini kita pilih one way ANOVA. Ini akan muncul kolom seperti ini. Untuk penjualan kita isi pada dependent list. Pada kemasan kita masukkan pada faktor. Dia kita klik post of LSD, kita centang. Turki kita centang. Kemudian kita klik continue. Oke, akan muncul hasil seperti ini pada tabel-tabel ditampilkan. Karena terdapat beberapa nilai penjualan produk di antara keempat kemasan tersebut, maka perlu uji lanjut, uji LSD dan uji ASD. Kan output untuk 4 selesai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan halaman berikutnya. Halaman 326, ranking pertanda Wilcoxon, uji beda sampel berpasangan cara manual. Ranking pertanda Wilcoxon banyak digunakan untuk menguji perbedaan perlakuan yang diberikan kepada objek penelitian dengan mempertimbangkan arah dan magnitud relatif perbedaan dari dua sampel berpasangan. Berbeda dengan uji tanda sign test yang hanya mengandalkan arah perbedaan, ranking pertanda Wilcoxon selain mempertimbangkan arah perbedaan juga mempertimbangkan besar perbedaan dengan cara mencari selisih perbedaannya. Kekuatan pengukuran pada ranking pertanda Wilcoxon adalah bahwa setiap subjek sebagai pengontrol dirinya sendiri untuk menguji signifikasi perbedaan pada uji ranking pertanda Wilcoxon. Gunakan rumus berikut. Untuk rumusnya akan seperti ini dan keterangannya ini. Contoh 11.15, sebuah studi untuk mengetahui studi komparasi antara kampanye model media cetak dengan kampanye model terbuka terhadap elektabilitas calon legislatif. Untuk itu dipilih sampel acak sebanyak 40 keluaran. Setelah melakukan kedua model kampanye di atas, diperoleh
seperti pada tabel di bawah dengan alfa sama dengan 5%, apakah terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak dengan kampanye terbuka. Untuk tabel 1124 uji beda Wilcoxon sampel berpasangan akan seperti ini untuk data-data tabelnya. Selanjutnya hipotesis statistik post-test hasilkan tidak terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak dengan kampanye model terbuka. Kemudian terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak dengan kampanye model terbuka. Kemudian pada tabel 11-12 pertanda Wilcoxon untuk post-test untuk sampel akan seperti KMC, KMT, selisih rankingnya. Berdasarkan tabel di atas diperoleh tanda plus sebanyak 4 dengan jumlah ranking 42, tanda min sebanyak 33 dengan jumlah ranking 661,5. Data diabaikan bernilai 0 sama dengan 3. Kemudian N sama dengan 40, min 3 sama dengan 37. Banyaknya data yang berbeda. T sama dengan 42, jumlah ranking paling sedikit. Dan tentukan nilai Z. Nilai Z-nya adalah min negatif 4,67. Tentukan nilai Z table. Koordinat Z table-nya 1,96. Kriteria pengujian akan seperti ini. Kemudian kesimpulannya, karena nilai Z sama dengan negatif 4,67 berada di daerah penolakan, maka terima AH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan elektabilitas antara kampanye model media cetak dengan kampanye model terbuka. Uji sampel Wilcoxon 2 sampel. Uji beda Wilcoxon 2 sampel berpasangan dengan IPM SPSS. Uji beda Wilcoxon 2 sampel dengan berpasangan dengan IPM SPSS mudah dilakukan. Kita hanya tinggal memasukkan data berbentuk skala interval atau rasio dengan editor IPM SPSS. Untuk lebih jelas perhatikan contoh ilustrasi di bawah. Contohnya gunakan pada tabel 1125. Setelah melakukan metode di atas, diperoleh data seperti tabel di bawah. Tabelnya akan seperti ini. Bisa akan saya buka SPSS-nya. Karena ini sudah kita save, kita bisa tutup data ini. Bisa di save, bisa tidak. Bisa kita save terlebih dahulu. Dan kita new data untuk tabel sebelumnya bisa kita tutup. Akan kita gunakan tabel editor pada tutorialnya. Kita buka editor, kemudian variable view. Pada kolom name kita ketik sebelum, kemudian desimal kita nolkan. Kemudian berikutnya kita isi sesudah. Pada kolom desimal kita nolkan juga. Dan kita klik data view. Di sini kita masukkan nilai-nilainya. Cukup 6, 74,
enam, 72, 79, 86, 86, 40, 89, 56, 92, 92, 97, 43, 97, 87, 125, 99, 110, 72, 105, 7, 111, 96, 106, 82, 81, 98, 111, 94, 102, 106, 101, 90, 121, 98, 117, 99, 112, 92, 103, 85, 122, 75, 120, 100, 101, 8, 115, 5, 100, 142, 107, 45, 106, 101, 115, 95, 9, 78, 12, 111, 139, 125, 133, 133, 121, 33, 122, 137, 111, 128, 138,
138, 114, 136, 108, 136. Datanya sudah kita input, kemudian kita save. Ada analyze, kita klik non parametric test, kemudian legacy dialog, klik to sample, relate sample. Muncul dialog seperti ini, kemudian pada sebelum dan sesudah ke kotak test pair. Kemudian kita centang function sudah. Selanjutnya kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Untuk hasilnya tidak terlalu berbeda dengan data buku simulan karena nilai sig 0,00 kecil dari 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan berjumlah Quran sebelum dan sesudah menerapkan metode Lafziyah pada 5%. Selesai pada halaman 334, kita lanjutkan pada halaman 367. Tuh, ini kita bisa tutup. Kemudian kita kembali ke bukunya, slide 334. Pada halaman 367, uji Friedman sampel berhubungan related secara manual. Setelah pengujian untuk uji perbedaan 3 atau lebih sampel berhubungan related setelah diberi pembakuan di mana setiap orang digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri serta kekuatan pengukuran adalah skala nominal, ordinal, atau interval untuk menguji signifikansi perbedaan pada uji Friedman. Gunakan rumus berikut untuk rumusnya. Kemudian untuk penerangannya seperti ini. N banyaknya kelompok, K banyaknya perlakuan, R jumlah ranking perlakuan. Untuk contoh 11.27, suatu eksperimen untuk mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman materi diklat terhadap 20 peserta diklat melalui 2 model pelatihan. Sebelum diberi model pelatihan, peserta diklat diberi proses, kemudian diberi treatment perlakuan dengan model inquiry dan discovery. Di akhir diklat dilakukan post test. Hasil post test setiap peserta diklat kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti di bawah dengan alfa sama dengan 5%. Lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan pemahaman peserta melalui 2 model pelatihan tersebut. Untuk tabel 11.41 contoh uji Friedman. Tabelnya akan seperti ini. Kemudian hipotesis 0, tidak ada perbedaan pemahaman. Untuk
1 terdapat perbedaan pemahaman. Buat ranking masing-masing diklat seperti ini. Dan jumlah ranking yang sama adalah 8. Ranking yang sama adalah 2, yakni 2,5, 1,5. Jadi T sama 2. Dan tentukan nilai C kuadrat 11,5, nilai tabel X kuadrat 5,991. Kriteria pengujian kan seperti ini contohnya. Dan kesimpulannya, karena nilai C kuadrat X2 sama 13,5 berdasarkan pada daerah penolakan H0, maka terima H. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman materi peserta diklat sebelum dan sesudah diberi metode inquiry dan discovery pada alfa sama dengan 0,05. Uji Friedman sampel berhubungan related dengan IPM-SPSS. Uji Friedman sampel berhubungan related dengan IPM-SPSS tentunya tidak perlu lagi membuat ranking seperti pada cara manual. Kita tinggal masukkan data pada editor SPM IPM-SPSS itu ikuti langkah-langkah di bawah. Contohnya contoh 11.28 gunakan kembali contoh tabel 1141. Analisis perbedaan konsumsi bahan bakar motor X pada jarak 10 km dengan menggunakan BBM premium Pertamax Plus. Untuk itu diambil motor X baru, kemudian motor diisi Pertamax Plus dan diulang sebanyak 20 kali. Dengan demikian juga Pertamax dan premium. Setelah dioperasikan diperoleh data seperti pada tabel dengan alfa sama dengan 0,05. Ujilah apakah terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar motor X pada jarak 10 km dengan menggunakan BBM premium Pertamax dan Pertamax Plus. Untuk tabel contohnya akan seperti ini. Untuk pengerjaan IPM-nya bisa kita buka IPM terlebih dahulu. Tabel ini bisa kita tutup. Kita buka file new data. Untuk yang pertama ini bisa kita tutup. Setelah pada menu editor bisa kita ke pada variabel view, kita isi Pertamax Plus untuk desimal kita gunakan tanggalkan dan premium tanggalkan. Kita ubah jadi 12. Selanjutnya kita masuk pada data view. Di sini kita isi sesuai dengan tabel tadi. Ini 42, 46, 44,
43, 50, 46, 45, 42, 41, 49, 42, 52, 54, 42, 47, 56, 62, 42, 53, 54. Pertama kita isi 47, 42, 50, 40, 56, 63, 42, 45, 45, 54, 42, 55, 3, 65, 42, 62, 65, 53, 54, 62. Ada premium kita isi 43, kemudian kita isi 63, 43, 41, 63, 53, 45, 3, 45, 53, 2, 45, 63, 55, 56, 42, 67, 65, 64, 63, 65. Kemudian bisa kita save terlebih dahulu. Contoh dan kita pindah ke di sini kita bisa klik analyze, kemudian non parametric test, dan kita klik dialog, kemudian kita klik correlated sample, akan muncul dialog seperti ini. Kita masukkan semua ke variabel test dan langsung kita oke, akan muncul seperti ini. Hasilnya ranknya akan seperti ini, tes statistik seperti ini. Kesimpulan, karena nilai sig 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar motor X pada jarak 10 km dengan menggunakan BBM premium. Pertama,
dan pertama plus. Untuk bukunya sudah selesai pada 372. Dari itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.